Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahmatullahi alaih mengatakan keberkahan itu dicabut dari rezeki kita, di antaranya karena kita itu sering meninggalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat makan. Ya. Ada sebagian manusia itu dia mendapatkan pemasukan yang besar, sebulan dia bisa mengumpulkan sekian puluh juta. Tapi saya sendiri mendengar ada orang itu ngomong, Mas, saya itu kalau dalam satu bulan mendapat duit 20 juta, saya belum bisa makan. Jadi ada orang dapat 20 juta belum bisa makan. Karena 20 juta itu hanya untuk nyicil utang saja. Untuk makannya itu belum ada. Jadi dia harus mengumpulkan lebih 30 juta baru saya bisa bernafas lega. Nah kalau saya sebulan 20 juta udah nikah lagi. Iya bang enggak? 20 juta satu bulan. Nah itu sudah kawin lagi. Ya, punya istri kedua, ketiga. Ya. Ini ada orang sebulan 20 juta nggak makan satu butir nasi pun. Itu untuk cicilan ini, cicilan ini, cicil hutang ini, hutang ini. Ya. Di antara penyebabnya adalah karena saat makan kita tidak menerapkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dicabut keberkahan rizki. Kata Nabi, sisa makanannya satu butir nasi, sepotong roti, itu terkadang keberkahannya ada di situ. Saat kita meninggalkan itu, maka akan dicabut keberkahan dari diri kita. Dan keberkahan yang dicabut bukan hanya keberkahan makanan ini saja, termasuk keberkahan rizki secara totalitas. Seperti itu. Itu pernyataan dari Al-Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Hanya Nabi saat melihat sepotong roti, cuwilan roti, ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qit'atal khubzi mulqah 'alal ard. Nabi melihat cuwilan roti tergeletak di tanah, ya, famasya ilaiha. Nabi berjalan menuju cuwilan roti itu. Ya. Kemudian beliau mengambilnya. Humma masahaha, dan beliau mengusap, membersihkan cuwilan roti dari kotoran. Wa akalaha, beliau memakan. Apa namanya? Cuwilan roti yang jatuh. Wa qala li Aisyah, dan beliau berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, hormatilah nikmat Allah yang Allah berikan kepadamu. Karena kalau nikmat Allah ini, rizki ini sudah pergi dari rumah, dia tidak akan pernah kembali lagi. Dan disebutkan dalam satu riwayat sahih, ada seorang wanita dari kalangan Bani Israel yang dia membersihkan kotoran anaknya. Jadi anaknya itu buang air besar, lalu dia membersihkan kotoran anaknya menggunakan roti. Al-Imam Al-Munawi mengatakan wala yajuzu istinja'u bima'akalin wala masyrabin, dan tidak boleh beristinja, cebok, peper, menggunakan makanan dan minuman, lima fihi min idha'atil amwal, karena di dalamnya terdapat apa? Penyia-nyiaan apa? Harta. Antum pipis lalu cebok dengan menggunakan Coca-Cola misalnya, dengan alasan ini produk Yahudi, nggak usah diminum, tiba cawe wae misalnya. Itu antum berdosa, menyia-nyiakan waktu yang pertama, yang kedua bisa dikeroyok semut antum. Karena manisnya luar biasa itu. Ya, bisa dilatih itu. Atau antum buang air besar, nggak ada air, bawahnya cuma roti tawar gitu. Dikesut pakai roti. Itu nggak boleh. Kita harus menggunakan, kok malah ngomong seleda. Harus menggunakan benda lain selain makanan itu, batu misalnya atau daun, tapi jangan daun tebu ya, bisa bahaya. Detail juga lah. Jadi tidak boleh. Apa yang terjadi? Fasallallahu alaihi ju, Allah kemudian menimpakan paceklik kelaparan kepada si wanita tersebut, dan Allah memaksa wanita tersebut
membuat dia terpaksa mengambil roti yang sudah dia buang, yang dia gunakan untuk membersihkan kotoran anaknya. Jadi jangan pernah kita menyia-nyiakan nikmat Allah meskipun kecil, makanan dibuang-buang, ya. Karena kalau Allah menimpakan paceklik, ya, rezeki Allah tidak akan datang lagi. Itu diantara apa? Dicabutnya keberkahan rizki, ya. Jadi kalau kita makan hendaknya menimbang, kecuali kita diambilkan orang. Insya Allah kalau kita nggak habis nggak apa-apa, karena kita nggak ngambil sendiri. Misalnya makan warung Padang ukurannya gede, kita nggak habis, bener-bener sudah kenyang, perutnya sakit, ya jangan dipaksakan, karena kita tidak ngambil sendiri. Tapi kalau kita ngambil sendiri ditimbang, kita kuatnya makan berapa, habisnya berapa. Ya lebih baik ngambil sedikit, nanti kalau habis pengen nambah ngambil lagi, daripada ngambil banyak ya kereker, ya tidak dihabiskan, maka rizki kita akan dicabut keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harta banyak tetapi tidak bermanfaat.